Misalkan segitu, tapi yang segitu-segitunya itu nonton, yang kecil ini nonton semua gitu. Lebih better yang kayak gitu. Jadi PR kita adalah ketika mau membuat video YouTube, menentukan dulu nih konten kita tuh tentang apa sih dan targetnya tentang apa gitu. Jangan sampai hari ini kita bikin konten tentang gaming, besok kita masak-masakan, besok kita tentang Korea-Koreaan, besokannya lagi make up segala macem. Nah itu terlalu meluas dan gonta-ganti segmen gitu ya. Nggak ada nanti orang nonton hari ini, besok nggak lagi. Jadi better kita tentuin dulu targetnya. Yang pertama, target penonton tingkat channel nih. Target penonton tingkat channel itu artinya channel kita mau channel tentang apa nih? Misalkan yang pertama channel tentang gaming, ya udah isinya berarti tentang gaming tuh. Baru nanti keduanya itu kita turunin target penonton tingkat video. Channelnya udah tentang gaming. Nah videonya nih, gamingnya tentang apa? Mobile Legends. Besok dibikin tentang PUBG. Besok dibikin Roblox misalkan. Itu boleh aja gitu. Asal channel utamanya nih tentang gaming dulu. Baru yang ketiga kalau mau diturunin lagi yang sangat segmented lagi boleh. Misalkan Mobile Legends tapi khusus game yang ada chess tuh, ada di game Mobile Legends ada game-game kecilnya kan di dalamnya, itu juga boleh. Jadi better kita kerucutin dulu dari yang awal dari channel sampai yang ke penonton di videonya. Oke, next. Nah, gimana sih caranya menemukan target atau segmen itu gitu? Kadang kan orang masih suka bingung ya. Nentuin penontonnya. Yang paling awal sih menentukan penonton yang tepat itu ya dari diri kita dulu nih, sukanya apa sih, interestnya tentang apa gitu. Kalau kita udah tahu interest kita apa, baru kita explore tuh, bisa di internet, bisa di googling aja lah ya, komunitas-komunitasnya seperti apa. Misalkan kayak contoh ya, Jimmy gue jadiin contoh. Jimmy itu bikin simulasi bis. Berarti kan Jimmy dari awalnya udah explore dulu nih tentang komunitas Bismania atau yang main games simulasi bis itu, simulator bis itu banyak atau enggak. Jadi Jimmy di situ explore dulu, udah nentuin penontonnya, udah tahu targetnya segala macem, dan udah ngeliat pasarnya seperti apa. Jimmy bikin video dan kelihatan videonya juga banyak yang nonton, subscribernya juga ada. Jadi itu yang dimaksud dengan menemukan niche-nya dulu, menemukan target yang tepatnya, interest yang tepatnya. Oke, next ke 6 ya, berkelanjutan, sustainability. Ya, udah kayak main ID nih, sustainability. Ya, semua itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Bikin video pun seperti itu. Jangan sampai kita bikin video, hari ini bikin, besok udah nggak ada konten, minggu depan nggak ada konten, sampai sebulan ke depan, setahun ke depan nggak ada konten lagi. Jadi kita harus mikirin berkelanjutannya nih videonya. Nah, tipsnya itu seperti apa? Yang pertama, pikirin ide yang praktis dan mudah dulu, ya. Yang paling simpel dulu, nggak usah repot-repot. Wah, bikin harus ada Jimmy Jeep, harus ada drone, harus pakai ROG ngeditnya. Nggak usah. Yang ribet, yang ya nggak usah yang ribet, yang simple aja dulu. Bikinnya kayak gimana? Jadinya, ketika kita bikin video yang simple, dalam satu hari itu kita bisa bikin 3 kali syuting, 1 hari syuting bisa bikin 3 video, 4 video gitu. Karena produksinya simple, nggak mahal, nggak ribet, cuma di rumah doang, segala macam ngevlog. Jadi kita udah punya 4 konten, 4 video dalam 1 hari. Kita udah punya tabungan tuh. Kalau misalkan 1 minggu 1 konten aja, berarti kan 4 konten itu bisa untuk sebulan tuh. Bisa buat posting sebulan, diposting. Sambil kita nunggu posting sebulan itu, kita bisa mikir lagi, bikin konten apa lagi ya, bisa nyari ide lagi, bikin konten apa, bisa cari referensi lagi, bikin cerita lagi, bikin strategi lagi gitu. Jadi itu, pikirin ide yang praktis dan mudah dulu, nomor 1. Yang kedua, bersikap realistis. Realistis dalam artian ngelihat referensi video bagus, terus pengen dikerjain yang kayak gitu.
referensinya tuh yang pakai drone, pakai Jimmy Jeep tadi. Misalkan kayak Johnny Astin, Hasin Hasan, bikin videonya, wah bagus banget dia, keren segala macam. Terus kita mau bikin video yang kayak gitu. Sedangkan sumber daya kita nih tidak mendukung, laptop juga masih ya elah buka Microsoft PowerPoint aja kadang suka nge-lag gitu. Ngeditnya susah. Jadi yang paling simpel aja, realistis aja, referensinya tuh yang paling kira-kira bisa dikerjain aja dulu, nggak usah yang ribet-ribet banget. Terus yang ketiga, pahami langkah selanjutnya, yaitu tadi dipikirin setelah bikin video, udah disiapin. Next kita bikin apa ya? Bikin serial apa ya? Bikin video apa ya? Udah dipikirin selanjutnya kayak gimana. Jangan sampai ya itu tadi bikin video sekarang terus besok udah bingung mau bikin apa. Oke. Yang ketiga, discoverability, membuat video mudah ditemukan ya. Gimana sih caranya bikin video kita nih gampang ditemuin orang gitu? Nggak perlu kayak misalnya harus searching spesifik banget nanti ditemuin. Nah yang pertama itu masukkan topik yang sedang trending ke video Anda ya. Jadi ada 2 jenis video di YouTube. Yang paling gampang yang pertama adalah trending topic ya, yang bisa dilihat ketika dilihat aja tuh di YouTube yang lagi trending apa sih? Itu bisa dilihat. Yang kedua evergreen topic. Nah, yang trending topic ini, trending di di YouTube ini itu kita bisa masukin konten video kita itu ya terkait dengan si trending tadi gitu. Tapi yang sesuai dengan video kita, dengan channel kita. Misalkan lagi kita channelnya tentang musik nih. Terus kita suka cover lagu segala macem. Terus yang lagi trending adalah lagunya BTS nih, lagunya Korea BTS. Ya kita covernya lagu si BTS itu. Nah itu memungkinkan untuk video kita pun gampang ditemuin ketika orang lagi nge-search yang lagi trending itu. Gitu. Jadi kayak suka muncul gitu di suggestion channel, suggestion video gitu-gitu. Nah yang kedua adalah konten dengan topik harian ya, yang tadi dibilang evergreen topic. Konten ini sebenarnya tidak masuk ke trending YouTube tadi, tapi konten-konten ini akan selalu dicari orang, akan selalu di search orang ya gitu, nggak bakal kehabisan gitu. Contohnya kayak misalkan tutorial make up mau ke wisuda, tutorial make up ketika WFH gitu. Atau misalkan tutorial menggunakan dasi, tutorial apa gitu ya, kan masih banyak tuh. Jadi itu yang dinamakan evergreen topic, konten-konten yang kira-kira dicari orang setiap hari tuh, selalu ada yang nyari konten-konten seperti itu, selalu dibutuhin sama orang. Nah tips yang ketiga adalah manfaatkan fitur pencarian. Nah ini nih kerjanya Ahong sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kita sebagai content creator juga bisa maksimalin fitur pencarian ini ya, dengan membuat judul yang tepat, tag yang tepat ya, meta tag, dan juga deskripsi video yang tepat. Kalau misalkan memang di video kita lagi ada bahas-bahas yang trending tadi ya tentang Korea dan lain-lain, itu kita masukin tuh di situ judulnya yang terkait, yang gampang dicariin orang. Meta tag-nya juga jangan lupa dimasukin yang kira-kira terkait lah ya dengan video di meta tag-nya. Deskripsinya juga ya, deskripsi kan bisa panjang tuh. Kalau judul kan nggak bisa panjang, terbatas, tapi deskripsi bisa panjang, diisi aja kira-kira apa. Itu jadi yang dinamakan dengan tips untuk discoverability, membuat video kita gampang atau mudah ditemuin. Selanjutnya accessibility, membuat video yang mudah dipahami bagi orang. Nah ini maksudnya gini, jadi ketika suka ada gini ya, sebentar. Suka ada video kita ya, setelah dari yang discoverability, terus ada accessibility. Kadang kita bikin video itu berseri ya, berseri itu nyambung gitu kayak cerita sinetron kan. Biasanya orang itu nonton itu nggak melulu harus dari episode 1. Kadang dia nonton ketika lagi browsing, nonton di YouTube gitu, tiba-tiba nonton video kita gitu, nemu yang langsung ke episode 3. Nah ketika dia nonton kadang-kadang dia bingung nih, ceritanya tentang apa sih nih?
kok gue kayak nggak mudeng nih ceritanya, tiba-tiba langsung masuk ke episode 3. Nah, tipsnya adalah kita jangan bikin video yang keputus-putus gitu. Maksudnya dalam artian bikin yang gampang dipahamin buat orang ya. Tips nomor 1 adalah jangan menghubungkan setiap video dengan video yang terakhir dibuat. Artinya ya, kalau bisa bikin video itu satu episode putus, ceritanya satu episode putus gitu. Kalaupun nanti kita bikin terpaksa kita split jadi 2 atau 3 video, nah ini masuk ke tips nomor 2. Tampilkan ringkasan konten secara singkat. Jadi sebelum videonya mulai, ketika episode 2, sebelum episode 2 mulai videonya, ada summary-nya dulu nih, 15 detik atau 1 menit tentang video cuplikan video sebelumnya gitu. Mungkin buat yang sering-sering nonton sinetron nih tahu lah ya, kayak gitu-gitu tuh biasanya episode sebelumnya ada cuplikan-cuplikannya dulu. Nah, itu triknya. Dan yang terakhir, buat pesan ajakan quote yang menunjuk pada video lain. Jadi memanfaatkan fitur anotasi, memanfaatkan fitur end screen. Jadi ketika dia udah nonton video kita, terus jangan lupa nih dikasih anotasi kayak gini nih untuk ke video yang lain, untuk ngelihat konten kita yang lain, untuk subscribe, untuk ngeliat channel kita dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, next, collab. Nah, kita juga bisa manfaatin konten kreator lain untuk ngajak mereka collaboration ya. Ini juga sering banget orang pada collab sama A, collab sama B gitu contohnya. Ya, jadi yang pertama itu membuat sesi guest star ya. Jadi dalam video kita, hari ini ada guest star. Hari ini gue bakal ngajak si ini buat main di video gue. Gitu. Itu namanya collab ya. Yang kedua, kita menjangkau kreator yang tepat. Nah, menjangkau kreator yang tepat ini dalam artian si konten kreator yang kita ajak collab, kita harus tahu dia punya audiensnya kayak gimana, dia itu bikin konten kayak gimana, nyambung nggak, cocok nggak nih dimasukin ke video kita gitu. Jangan sampai kita videonya tentang fashion ya, kita ngajak collab-nya nanti yang misalkan game gitu. Ya boleh aja sih kalau misalnya dikait-kaitin fashion dalam bermain game gitu. Jadi harus ada keterkaitannya lah gitu. Jangan sampai nggak nyambung. Terus juga lihat dulu nih yang diajak collab nih siapa, udah punya audiens belum, udah punya followers belum gitu. Intinya kan kayak pengen, kalau collab itu kan intinya kayak pengen supaya audiens dari tempatnya dia itu ikut subscribe kita juga, ikut follow kita juga. Sebenarnya tujuannya kayak gitu untuk collaboration. Jangan sampai nanti kalau audiensnya dia sedikit, kecil, segala macam kita ajak ke atau dia bahkan nggak punya YouTube gitu kita ajak ya, orang nonton siapa anjir nih, tukang bakso samping rumah gitu kan, nggak paham juga. Bukan itu konsepnya collab ya. Nah, yang terakhir, menonjolkan peran guest star dalam video ada. Maksudnya itu menonjolkan itu memberikan dia panggung gitu. Kalau misalkan dia jamming ya udah suruh ketika dia lagi main musik gitu ya, suruh dia yang nge-lead gitarnya misalkan. Dengan begitu, dengan kita memberikan dia tempat, memberikan dia panggung di video kita, dia nggak akan sungkan-sungkan untuk nge-share video kita itu ke sosial medianya dia gitu, otomatis nge-share ke Instagram Story, ke IG feed dan lain-lain. Nah, itu nanti berpeluang untuk menaikkan subscriber atau followers kita juga gitu. Itu fungsinya menonjolkan peran. Oke, next, yang terakhir, inspiration ya. Menggunakan konten menggunakan hati ya. Ini mungkin semuanya ya, buat semuanya, nggak cuma di YouTube aja, nggak cuma di konten video aja, di sosial media yang lain, Instagram, Facebook, Twitter dan lain juga menggunakan konten menggunakan hati ya. Yang pertama itu catat hal yang suka Anda tonton. Artinya kita menggunakan konten itu, membuat konten itu menggunakan hati itu artinya membuat konten temanya itu yang kita suka gitu loh. Masih ngomongnya belibet amat. Membuat konten dengan tema yang kita suka. Jadi kita ngerjainnya lebih enak kalau kita suka dengan topiknya, dengan temanya gitu. Kalau kita emang suka gaming, ya bikin konten gaming jadi enak.
ketika kita membuat kontennya pun kita dengan hati membuat kontennya, semangat gitu loh. Audiens akan ngelihat kita juga, oh ini orangnya nggak setengah hati nih ngerjainnya, nggak males-malesan segala macem itu gitu. Jadi yang kita suka dulu nih bikin kontennya terkait dengan yang kita suka. Yang kedua, jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas dalam artian kalau emang penonton udah bagus, ya besokannya jangan langsung ogah-ogahan, bikin lagi, maintain terus. Atau kebalikannya, kalau misalkan penontonnya masih dikit nih, ya udah dicoba aja terus-terusan trial and error gitu, eksperimen terus. Yang ketiga, jangan membuat video hanya karena orang lain suka. Jangan sampai bikin video karena lagi temanya Korea-Koreaan nih, padahal gue bukan Korea banget gitu. Gue mungkin kalau Korea pun gue Korea Utara gitu kan, tapi gue nggak suka banget nih sama bikin konten yang terkait dengan Korea Selatan gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gue bikin konten aja kayak gitu. Nah ini juga nanti kan audiens ngeliat kita bikinnya ogah-ogahan, males-malesan, uring-uringan, setengah hati, outputnya juga jelek. Jadi itu 10 kreatif fundamental yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat video YouTube. Oke, next. Nah, ini ada juga treatment vlog sebagai strategi tepat untuk memulai video YouTube gitu. Kenapa sih vlog gitu ya? Mungkin dengan video vlog ini ya, 10 strategi tadi ini bisa kita buat dengan treatment vlog gitu. Dengan treatment vlog ini kita bisa bikin video yang conversation, kita bisa yang interactivity, kita bisa bikin video dengan hati, kita bisa dan lain-lain sebagainya. Dan kenapa vlog ya? Nih, ini ada salah satu contoh video, mungkin udah pada tahu juga ya beberapa ya. Video judulnya Me at the Zoo. Ini video pertama yang di-upload ke YouTube tahun 2005, di-upload oleh Jawed Karim namanya. Dia ini co-foundernya YouTube. Kita lihat, kita tonton dulu. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ya, di situ dia si Jawed apa Jod sih namanya. Jawed ini cuma ngasih tahu, gue lagi di depan gajah ya. Satu hal yang perlu lo tahu tentang gajah adalah dia punya belalai panjang gitu. Sebenarnya nggak penting. Cuma ini adalah video pertama yang paling di-upload di YouTube. Dan kita lihat treatmentnya adalah vlog. Jadi bisa dibilang video vlog itu adalah video paling tua gitu. Video paling gampang, paling pertama diciptain di YouTube. Gitu. Jadi itulah kerennya si video vlog. Kenapa manfaatnya bikin vlog itu apa aja sih? Nah, yang pertama membangun loyal audience ya. Jadi ketika kita nge-vlog ya, tadi ada conversation-nya, ada interactivity-nya, itu bisa kita bangun lewat video si vlog tadi. Kita bisa ngobrol dengan audiens, kita bisa interaksi dengan audiens, bisa dengan video vlog. Dan audiens juga bisa tahu keseharian kita segala macam. Audiens juga bisa tahu kita seperti apa gitu. Jadi kayak ngerasa deket aja gitu dengan audiensnya. Yang kedua, terhubung dengan orang-orang di dunia gitu. Yaitu tadi karena di video vlog itu kita kasih lihat keseharian kita orangnya seperti apa, kita karakter yang tidak dibuat-buat dan menjadi karakter kita sesungguhnya gitu. Jadi di luar sana juga mungkin ada orang yang tertarik dengan karakter kita dan bisa membangun koneksi segala macam gitu. Terus produksinya juga lebih mudah ya, cuma pakai handphone bisa gitu ya. Edit di handphone bisa, nggak perlu pakai Jimmy Jeep, nggak perlu pakai gimbal segala macam, drone ya. Vlog tinggal dipegang aja pakai tangan. Terus dari produksi yang mudah masuk ke manfaat yang keempat nih, sustainability dan konsistensinya bisa ada. Karena produksi yang murah, karena bikinnya gampang, jadi kita punya beberapa konten yang kita bisa bikin untuk sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu. Itu si vlog itu. Dan juga banyak video-video top ya, banyak juga konten-konten creator atau YouTuber top itu bikin treatmentnya pakai vlog. Banyak lah. Kayak misalkan Atta Halilintar ya nomor 1 aja tadi pakai vlog. Terus Baim Wong, Raffi Ahmad, banyak lah pokoknya.
Oke, next. Ini adalah 12 tips produksi ya. Jadi kalau tadi ada strategi kreatifnya, yang ini adalah tips produksi jago nge-YouTube. Tips produksinya itu apa aja? Nomor 1, topiknya jelas nih. Oke. Topiknya kudu jelas dulu. Kita mau ngomongin apa, jangan sampai ngawang-ngawang, nggak jelas, nggak karuan, nanti di tengah video harusnya ke A malah ke B segala macem. Yang kedua, lokasinya. Kita harus tentuin dulu set ya. Setnya tuh harus penting. Mau di rumah ya di rumah, mau di kantor gitu. Harus disesuaikan. Jangan sampai lokasinya, dan lokasi juga penting ya. Ada nilai plus juga kalau lokasinya kita rapi gitu, sesuai dengan kontennya gitu. Jangan sampai kita kontennya masak-masakan, belakangnya ada ibu-ibu buang sampah gitu, nyebokin anaknya segala macem gitu ya. Padahal kontennya tentang makanan. Harus dipikirin. Yang 3, penampilan ya. Mandi dulu, dandan, make up segala macem. Jangan sampai minyakan mukanya nanti mantul di kamera segala macem. Jangan sampai pakai baju yang garis-garisnya banyak, nanti bisa flicker, yaitu penampilan. Yang keempat, cari cahaya ya. Jangan sampai gelap-gelap, remang-remang, videonya kurang bagus. Nanti maksimalin cahayanya. Kalau emang nggak bisa di outdoor, di indoor, tapi usahakan lampunya terang. Kalau misalkan lampunya nggak terang, pakai lampu beli gitu, lampu yang ring light kayak gitu-gitu ya. Terus framingnya bagus, framingnya jangan sampai nanti tiba-tiba dari horizontal ya horizontal terus, kalau vertikal ya vertikal. Jangan sampai nanti udah horizontal lehernya kepotong atau kepalanya kepotong dikit, nggak ada headroomnya. Ini lagi ngomongin tentang sepatu tapi nggak nyampe kaki, nggak sampai bawah misalkan gitu-gitu. Iya, jadi framingnya juga harus bagus. Yang keenam, kualitas audio atau mic. Jangan sampai nanti putus-putus, kresek-kresek. Usahain audionya kalau emang pakai handphone, ngomongnya deket dari kamera ke handphonenya bisa jelas, atau enggak dites dulu, dicek dulu. Jangan sampai nanti udah bikin lama, tiba-tiba audionya nggak masuk, ngulang lagi. 7, pilih style yang sesuai dengan karakter ya, senyamannya kita seperti apa bikinnya, itu stylenya juga tadi, karakter juga udah dibahas. Yang ke-8, membiasakan diri. Mungkin ada sebagian orang yang gagap di depan kamera, yang grogi, malu ya, dan itu caranya kita harus latihan ya, practice terus, harus terbiasa. Lama-lama mungkin dulu Ridwan Hanif, gue kalau nonton video-video Ridwan Hanif yang dulu yang masih kurus gitu, emang awal-awal dia agak-agak kayak grogi, ngomongnya juga kayak anak magang gitu loh. Tapi sekarang dia udah terbiasa banget ngomong, udah santai banget, dan fansnya banyak gitu. Jadi latihan aja terus. Kayak yang ke-9, bersemangat ya, jangan lemes, letoy. Yang ke-10 ya, bikin cuplikan di awal video. Maksudnya cuplikan awal video ini, jadi ketika ini post pro ya, jadi ketika ngedit di dalam videonya misalkan katakanlah 8 menit. Nah, di dalam 8 menit ini ada part yang bagus nih di menit ke-4 gitu. Kira-kira ada 10 detik atau 15 detik part yang bagusnya. Nah, ini kita copy dan kita pindahin ke depan. Jadi ketika orang nonton ada cuplikannya dulu nih di dalam video gitu. Biasanya kayak Deddy Corbuzier tuh mainnya kayak gitu terus tuh. Ada potongan-potongannya baru masuk ke videonya kayak gitu. Terus nomor 11, jump cut. Bikin videonya post pro juga ya, ketika ngedit yang ketika ngomong ada atau apa namanya, nah itu di cut aja, bisa dipotong-potong aja supaya nanti ngomongnya nggak kayak gitu. Yang ke-12, upload dan discoverability ya. Setelah udah diproduksi, diedit, jangan lupa diupload, jangan cuma disimpan di handphone doang gitu, diupload terus dimainin ya, itu tadi discoverability-nya. Mainin di judulnya, deskripsinya, meta tag-nya dan lain-lain, itu dimainin terus. Oke. Itu 12 tips produksi jago nge-YouTube, dan ini adalah syuting menggunakan smartphone ya. Yang pertama tipsnya mungkin tadi ya teman-teman, kalau soal mau bikin video tapi nggak punya SLR, tapi nggak punya kamera, nggak punya ROG, nggak punya laptop bagus gitu. Ya ini kita bisa pakai handphone aja. Yang pertama caranya gimana?
pastiin settingan kamera di handphonenya ya. Dikulik aja tuh settingan kameranya. White balance-nya gimana, terus speed-nya ya. Kalau kadang suka ada kamera yang emang udah bisa di setting manual ya, nggak di setting auto. Speed-nya, fokusnya, autofokusnya gitu, pencahayaannya segala macam. Nah itu di setting dulu sampai bagus. Yang kedua, pencahayaannya yang bagus ya. Setelah tadi udah setting di kamera, objeknya juga harus bagus. Pencahayaannya gimana nih? Jangan sampai nanti kayak gini nih di dalam ruangan tapi agak gelap-gelap, remang-remang gitu. Atau kalaupun di luar jangan yang malam-malam ya. Misalkan siang gitu ya. Cahaya matahari outdoor itu lebih bagus, cahaya alami lebih bagus daripada cahaya di dalam. Yang ketiga, kualitas audio ya. Lagi-lagi pakai mic. Kalau untuk handphone, kalau misalkan dekat ya ngomongnya dekat aja dari handphone kalau nggak punya mic. Atau bisa dibeli mic jack ini ya. Udah banyak banget di online shop juga yang udah bisa dicolok. Bahkan sekarang kayak yang wireless juga udah bisa ya. Ada konektornya buat di mic wireless ya. Kayak Yosi punya tuh Saramonic itu udah bisa di handphone juga gitu. Tergantung nanti pakai konektor. Yang keempat, gunakan tripod atau tongsis. Ya menghindari tangan remor, gerak-gerak segala macem gitu ya. Kan pegel juga kalau misalnya bikin video tangannya gerak. Tapi kalau emang mau pakai handphone pakai tangan dong ya nggak apa-apa. Kalau tangan kalian bisa steady, kalau tangan kalian bisa lebih enak segala macem gitu, bisa. Yang terakhir, install apps editing di handphone ya. Ini banyak banget aplikasi editing di handphone yang bisa dipakai. Salah satu rekomendasinya dari gue itu aplikasi VN. Itu juga banyak banget di anak-anak TikTok pakai aplikasi VN dan tutorialnya banyak banget. Itu tuh simple banget aplikasi VN, jadi copy paste, masukin audio, masukin video gitu ya, efek segala macem. Itu gampang pakai VN dan gratis ya. Gratis, dia juga nggak ada watermark ya. Kalau nggak salah sih nggak ada watermarknya gitu. Gue pakai yang free, yang gratis, nggak ada watermarknya, aman, bisa diekspor ke versi high res juga. Itu pakai aplikasi VN ya. Itu tadi syuting menggunakan smartphone. Ya, selesai. Oh ini terakhir ya. Tips mendapatkan audiens baru ya. Udah kita bikin video segala macam, ini juga ada tips untuk mendapetin audiens baru. Nah ini ada dua tampilan nih, masih Yamaha contohnya. Ini ada perbedaan yang atas sama yang bawah. Bedanya itu apa? Kalau yang atas ini orang belum subscribe. Yang kedua, ketika orang udah subscribe ya. Ketika gua belum subscribe si Yamaha Musik, otomatis ada video review di depan ini gitu. Ada video review ketika masuk ke channelnya Yamaha Musik, videonya ini autoplay videonya. Ini ada fiturnya sih. Jadi emang mesti disetting juga autoplay videonya dan ada deskripsinya. Ketika gua udah subscribe, di bawah ini udah nggak autoplay lagi dia. Masih ada videonya tapi nggak autoplay, nggak langsung videonya nggak langsung play, langsung tampilannya seperti ini aja nih. Nah, kita bisa maksimalkan fitur ini untuk di channel YouTube kita, karena ketika orang membuka channel ini ada first impression ya. Mungkin sama ya kayak feed Instagram, ketika ngeliat profilnya, wah feednya bagus. Nah ini juga sama nih, first impression. Wah ini video review ini kita harus punya strategi nih, bikin video review ini. Bikin video review ini bisa kita isi dengan video tentang channel kita keseluruhan. Misalkan di sini karena kita nge-vlog ya, di sini kita bikin video. Halo, nama gue Frins. Di channel ini gue akan berisi tentang A, B, C, D. Gitu. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Misalkan gitu contohnya. Jadi ada perkenalan tentang isi video kita tuh apa gitu. Di sini kita bisa bikin gitu. Jadi bikin orang tuh tahu first impression-nya tentang keseluruhan video di channel kita apa. Terus kita juga bisa manfaatkan deskripsi ini. Deskripsi di sini juga kita bisa rangkai, judulnya bisa kita rangkai. Nah, itu adalah tips untuk mendapatkan audiens baru. Yang terakhir ya, kita bisa upload terus nanti kita coba dulu sebulan 2 bulan. Oh, kayaknya kurang asik nih.
kita coba lagi upload lagi dengan yang video-video yang lain gitu. Karena ini juga kan bisa disetting ya, mau video yang mana yang mau ditampilin di home ini juga bisa kita setting, bisa kita sesuaiin. Jadi trial and error aja untuk bikin videonya. Oke, next. Ya, terakhir itu ya, selamat nge-YouTube dan nikmatin perjalanannya. Semoga teman-teman semua di sini yang ingin memulai video YouTube bisa dapat insight atau bisa mendapatkan gambaran pelajaran untuk membuat video YouTube seperti apa, atau yang udah nge-YouTube bisa juga dapat tambahan pelajaran juga buat bikin video selanjutnya seperti apa.